itu muncul gambar berupa laki-laki bang. Laki-laki. Laki-laki wajahnya itu kayak marah ekspresinya gitu ya, marah, matanya melotot gitu, giginya bilang taring gitu. Berarti bener-bener nodanya Bener-bener ngebentuk wajah. jelas. Pas dia mungkin udah capek kali ya, udah capek tuh dia ngomong begini sama nyokap gue, "Mama, kenapa kita pindah ke sini? Di sini tuh ada anak kecil gitu, ada anak kecil yang suka ngajak main aku. Tapi aku takut karena ada bapak-bapak galak. Bapak-bapaknya di atas." Dia nunjuk ke langit-langit kamar gitu ya. Itu bapak-bapak galaknya tuh ada tali. Terus dia begini-gini. Di kamarmu itu tempat bapak-bapak yang gak suka sama adik kamu. Kedua, di kamar mamahmu itu tempat anaknya dihabisin. Jadi setelah dia menghabisi anaknya, mungkin gantung diri ya di kamar gua. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika ngontrak di sebuah kontrakan yang pernah terjadi pembunuhan antara ayah dengan anaknya. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Jody. Bang Jody, apa kabar Bang? Baik bang. Baik ya Bang? Iya. Bang Jody, ini kontrakan lu apa sih yang terjadi nih? Kalau misalkan dibilang apa yang terjadi ya kejadiannya yang lu ucapkan tadi. Sampai ada yang bilang tuh yang ganggu ini ya sosok bapak sama anaknya tadi gitu. Yang tadi gue jelasin tuh. Iya, dan dia ngincar yang paling lemah di keluarga gua, yaitu adik gua gitu, yang paling bontot. Tapi Gitu, untuk Bang. lo sendiri juga digangguin? Digangguin juga bang. Sempet gue ditampak-tampakin sama dia gitu. Termasuk nyokap ya? Termasuk nyokap. Dan itu kejadian tahun berapa itu? Itu pas gua SMK tahun 2014 bang. Dan lu bertahan selama berapa tahun atau berapa bulan? Gue cuman bertahan di situ nggak lama bang, cuman sekitar 9 bulan bang. 9 bulan Iya, doang? karena udah satu sisi kontrakan itu murah ya, bisa per 6 bulan gitu. Biasanya kan kalau kontrakan setahun ya, ini per 6 bulan gitu. Makanya kita bertahan cuma sampai 9 bulan gitu. Berarti udah masuk ke 2 bulan itu ya? Iya, Maksudnya yang kedua perpanjang ya? dua, tahap perpanjang kedua, dua iya. kedua gitu kan. Cuman di tengah-tengah kita udah nggak betah banget gitu, cabut akhirnya. Cuma 9 bulan tuh. Dan itu pindah gara-gara ya gangguan itu ya? Betul banget bang. Oke, dan yang menariknya kontrakan itu ada sebuah makam ya? Ada 2 makam Betul. ya di samping kontrakan Betul. itu ya? Dan apakah makam itu adalah makam dari sosok-sosok ini? Kalian penasaran? Tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu nih, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Jody, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, yaitu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga buat kalian mampir ke Spotify kita. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Jadi gue tunggu kalian untuk mampir ke Spotify kita. Linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Jody, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Awalnya ini bang, gua pindah ke kontrakan yang baru ini itu pada tahun 2014. Ketika gua kan udah dewasa nih, adik-adik gue juga udah dewasa gitu kan. Karena pada saat itu kontrakan kita 3 petak gitu ya, kan dirasa sempit. Akhirnya kita sekeluarga memutuskan buat pindah gitu, untuk cari yang satu rumah. Tapi kan karena ada kendala kerjaan nyokap gua gitu kan, kita tuh maunya yang satu rumah tapi nggak jauh nih dari kontrakan lama gue yang 3 petak ini. Singkat cerita, dapatlah kita rekomendasi dari temen nyokap gue ini. Dia itu bilang, "Bu udah tinggal di
dekat kontrakan saya aja, di situ ada yang satu rumah gitu kan. Pas ketika kita lihat ternyata kontrakan ini nggak asing sebenarnya buat gua. Nggak asingnya karena teman kecil gua itu dia ngontrak di situ juga dulunya. Dia itu sekarang kan karena udah pindah gitu ya, kontrakannya itu udah lama kosong dan itu belum terisi sampai keluarga gue yang ngisi, Bang. Dia itu pindah itu pas kita lulus SD. Pas gue kelas 1 SMK berarti udah sekitar 3 tahunan lah ya kosong gitu kan. Nah itu baru kita ngisi di situ. Sorry, SD apa SMP nih? SD. Jadi kan gue temenan sama temen gue ini SD. SMP-nya gue mondok ke Bandung. Pas gue balik ke rumah lagi itu ya gue udah SMK, udah sekolah SMK. Jadi di rumah yang lama itu sempat ada sekitar setengah semester lah gitu. Gue SMK, akhirnya kita mutusin buat pindah. Intinya rumah itu kosong 3 tahun tuh ya? Iya, Oke. udah kosong lama. Ya udahlah fix gitu buat mutusin buat pindah. Karena gini, kalau untuk di Bekasi ya kontrakan itu kan biasanya orang-orang tuh maunya yang 1 tahun langsung gitu kan. Nah ini kok istilahnya setengah tahun boleh gitu. Nyokap gue tertariknya di situ, Bang. Udah gitu kalau dibilang rumahnya itu ya cukup luas dan ada tempat untuk parkir motor kita gitu. Ditutupin sama gerbang juga, jadi kan nyaman lah gitu menurut nyokap gue. Pindah ke situ itu cukup nyaman gitu kan, karena catnya itu baru gitu, rumahnya jadi kelihatan bersih gitu. Jadi sebelumnya gue jelasin dulu nih denah rumahnya ya. Boleh. Nah rumahnya ini mirip letter L gitu, Bang. Satu ruangan di depan sama satu ruangan di belakang. Nah ruangan ini tuh dihubungin sama satu pintu, sama satu kayak lubang gitulah gitu ya. Lebihan dari ruangan kedua ini itu tempat parkir motor. Nah sebelahnya ruangan kedua ini itu ada kuburan. Ada kuburannya. Itu kuburan kalau nggak salah sih yang punya keluarga yang punya rumah di situ. Berapa makam yang ada di situ? Di situ ada 2 makam, Bang, depan gua. Kurang jelas ya identitas si makam itu siapa gitu ya, karena emang nggak ada namanya di nisannya. Singkat cerita, satu hari itu kita pindah itu ngerasa nggak nyaman. Nggak nyamannya tuh karena gini, Bang, muncul noda di tembok. Iya, jadi kalau misalkan nih biasanya kalau rumah bocor atau apa gitu kan, airnya ngerembes gitu ya, itu ke tembok kan ada kayak kuning-kuning gitu ya di atas tembok tuh. Nah ini tuh ada noda di tembok, tapi munculnya itu sebelah pintu kamar nyokap gue persis. Jadi ini kamar nyokap gue, nah ini pintu, nah di sininya nih di sebelah di temboknya itu, sebelah tembok nyokap gue itu muncul gambar berupa laki-laki, Bang. Laki-laki wajahnya itu kayak marah ekspresinya gitu ya, marah, matanya melotot gitu, giginya taring gitu. Berarti bener-bener nodanya bener-bener ngebentuk wajah. Jelas. Warna apa nih nodanya? Kayak warna-warna noda kayak coklat-coklat gitu. Bener-bener kecoklatan gitu kan. Karena nyokap gua ngerasa nggak nyaman nih, istilahnya pemanasan terornya nih ya. Karena nyokap gua ngerasa nggak nyaman, kita cat lah itu si noda wajah itu gitu kan, kita timpa lagi cat putih. 3 hari berselang gitu kan, setelah kita timpa cat si noda itu mulai muncul lagi. Artinya yang gue heran gini loh, kalau misalkan ya memang lembab gitu di situ gitu kan, harusnya kan di tempat-tempat lain pun ada gitu ya, mungkin dia ngerembet ke kanan atau ke kiri gitu ya. Ini enggak, bener-bener pas di posisi itu, di dekat pintu, sebelah pintu nyokap, sebelah pintu kamar nyokap. Di tempat yang sama Di tempat yang sama. Dengan wajah yang sama, masih marah, matanya melotot, ada gigi taring gitu. Karena nyokap gue nggak betah gitu kan ngelihat gambar itu gitu. Dan kita mutusin ya buat nutupin gambar itu sama kertas. Jadi kertas kita tempel aja udah di situ. Karena kalau misalkan kita cat lagi gitu ya, khawatirnya gitu ya, takutnya entah gambarnya yang berubah apa gimana gitu kan. Akhirnya ya udah kita timpa aja kertas gitu di situ. Nah itu di seminggu pertama kita tinggal di rumah itu gitu, Bang. Lanjut ke minggu kedua. Jadi gue ini punya adik, Bang.
adik gue bontot, umurnya 4 tahunan pada saat itu ya. Bisa dibilang itu adik gue itu cukup aktif orangnya, sering main apa, bandel juga ya, gue akuin lah gitu. Suatu ketika itu dia pulang nih dari pengasuhnya, dipulangin nih dari pengasuhnya, karena kan nyokap gue pada saat itu dari rumah sakit ya gitu. Dipulangin lah dia pas udah maghrib nih. Adik gue itu kan karena orangnya cukup iseng gitu, dia buka pintu yang istilahnya ngarah ke selokan bang. Jadi rumah gue itu sama rumah tetangga itu ada sedikit batasnya itu. Nah itu selokan pembuangan air dari tempat cuci piring nih, gitu kan. Adik gua pipislah di situ, gitu kan. Di selokan itu, gitu ya. Kita juga ngelihatnya ya, udahlah gitu, namanya anak kecil pipis di selokan ya bodo amat gitu kan. Kecuali kalau di ruang tamu baru kita omelin gitu kan. Ini kan pipis di selokan ya udah masih itu aja gitu. Setelah dia buang air kecil di situ bang, di selokan itu, dia tuh ngeluh gitu. Mama, titik aku panas, titik aku panas. Nyokap gue bingung gitu kan. Kenapa emangnya kok bisa titiknya panas? Apa habis kena sambal apa gimana gitu kan? Nggak tahu, titik aku panas gitu kan. Akhirnya karena pada saat itu dia posisinya mau buang air kecil gitu ya. Itu sampai ditadahin sama tangannya nyokap gitu ya, pakai es batu. Saking dia ngeluhnya panas gitu kan, nangis, nggak bisa diem, terus-terusan teriak-teriak gitu. Akhirnya kan kita juga karena mungkin nggak enak ya sama tetangga gitu, si Gemilang nangis terus ini, akhirnya kita mutusin buat bawa dia jalan keluar. Karena kan dia itu emang biasa tuh kalau misalkan mau tidur tuh dia diajak jalan dulu keluar gitu, ntar sambil jalan dia tidur gitu. Itu cara paling gampang dah bikin dia tidur. Singkat cerita kita bawa nih keluar gitu. Di luar itu dia anteng, nggak ngeluh kepanasan, nggak ngeluh sakit di titiknya tuh, nggak, anteng banget. Nah sampai dia udah tidur, kita rasa dia udah pulas gitu kan bang, kita mutusin buat pulang. Pas baru sampai di rumah dia nangis lagi, balik lagi nangis. Mama panas, titik aku sakit gitu kan. Itu terus gitu yang dia bilang gitu, sampai akhirnya dikompres gitu ya, dikompres sama nyokap gua. Kemaluannya itu pakai air dingin gitu ya, itu baru dia anteng dan bisa tidur. Sedikit kompres itu udah hilang gitu dinginnya, dia balik lagi bangun gitu. Itu terus-terusan sampai habis azan subuh gitu kan, masih di dalam kondisi dikompres gitu kan. Itu tidurnya pules banget bang sampai siang. Mungkin capek kali ya karena nangis semalaman gitu kan. Nah akhirnya pas pagi itu karena nyokap gue juga bidan, diperiksa lah gitu sama nyokap, nih ada masalah apa nih gitu. Itu dilihat nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak ada iritasi gitu kan, nggak ada apa namanya merah-merah gitu, ruam, nggak ada sama sekali gitu. Bagus kok, nggak, istilahnya oke lah gitu. Karena nyokap pikir mungkin karena pada saat itu iritasi dah dianggapnya gitu ya, dikasih antibiotik sama nyokap. Biasa nih dia kita titipin lagi gitu kan, nyokap ke rumah sakit gitu. Nah singkat cerita selesai kita semua beraktivitas, ngumpul lagi lah nih di rumah maghrib. Adik saya pulang, baru adzan maghrib langsung ngeluh lagi. Mama sakit lagi, mama panas, perih gitu. Itu nangis terus. Ya kita cuman bisa bawa dia keluar lagi gitu kan. Nah gue pengen ajak dia keluar lagi gitu. Itu sebelum kita keluar kan, di depan rumah gue itu ada apa namanya, istilahnya orang yang dituakan lah di tempat itu gitu ya bang. Dia tuh karena dengar mungkin adik gue nangis gitu, kejar, dia itulah samperin nyokap gue gitu. Kenapa ganteng nangis gitu kan. Nah sama si Paji itu diusap-usap nih kepalanya pakai air gitu, air minum gitu kan, dia ambil diusap-usap gitu. Anteng, tenang gitu istilahnya. Udah tenang, cuman kan posisi dia masih istilahnya ngantuk-ngantuk biasa gitu. Akhirnya kita putusin tetap buat bawa jalan. Udah kita rasa dia lelap lagi, udah tidurnya udah nyenyak, kita pulang. Itu baru sampai gerbang bang, belum masuk motor, itu udah nangis lagi, balik lagi. Sakit lagi.
Padahal di jalan tidur, sepanjang jalan tuh udah tidur, anteng. Belum masuk motor udah nangis lagi dia. Mama sakit, mama sakit. Wah, kata nyokap gue, kagak bisa tidur nih alamat gue malam ini nih gitu kan. Coba deh kita tidur di luar aja malam ini. Maksudnya tuh ngungsi ke tempat pengasuhnya si Gemilang ini gitu kan. Ya malam itu gue di rumah sendiri gitu kan, tidur. Nyokap gue tidur di tempat pengasuhnya nih adik gue. Tidurlah dia di sana semalam. Begitu pagi pulang ke rumah, paginya itu anehnya gini, diajak ke rumah itu adik gue ngomong nih sebelum pulang gitu kan, mama harusnya kita nggak pindah ke situ. Emang kenapa dek gitu? Ada bapak-bapak galak. Dia ngomong gitu, itu baru istilahnya kita mungkin dikenalin ya sama adik gue gitu. Ada bapak-bapak galak gitu, dia tuh mau melototin aku terusnya ngomong, ngapain lu anak bandel gitu, pergi lu dari sini. Mungkin emang dia nggak suka sama anak kecil, apa mungkin adek gue buat salah, gue nggak tahu ya. Tapi itu yang dia katakan pada saat sebelum pulang ke rumah itu gitu. Karena nyokap gue juga nggak mau ambil pusing ya, akhirnya ya udahlah, ayo nggak apa-apa sama mama gitu, nanti kalau ada bapak-bapaknya bilang mama aja gitu kan. Pulanglah nyokap. Pulangnya nyokap itu buat ngajak adek gue ke rumah sakit bang, buat diperiksa. Siapa tahu ada penyakit apa di dalamnya apa gimana gitu kan. Kita juga itu kan butuh penanganan medis yang lebih gitu ya. Dibawa ke rumah sakit, terusnya diperiksa, itu nggak ada masalah apa-apa bang ternyata. Dari rumah sakit sendiri bilang, ini nggak ada apa-apa bu, nggak ada masalah apa-apa. Iya pak, tapi ini anak ini selalu ngeluh gitu, panas sama perih ketika buang air kecil gitu kan. Iya bu, ini udah diperiksa, tapi ini nggak ada masalah apa-apa. Ibu kasih obat apa gitu kan? Antibiotik aja ya udah, dihabisin dulu antibiotiknya. Akhirnya karena nyokap gua nggak puas ya dengan jawaban itu gitu kan. Ketika pulang, nyokap gua balik ke tempat si pengasuhnya adik gua nih. Waktu di rumah sakit, adek lu gak ngerasa sakit? Enggak. Diem aja? Anteng. Nggak kenapa-napa. Makanya juga di rumah sakit tuh sampai dia dibilang, ini nggak ada apa-apa bu gitu. Karena mungkin emang dia nggak ngerasain apa-apa di situ gitu. Singkat cerita, nyokap gue pulang ke pengasuh gitu ya. Dia ngomong sama si pengasuh ini gitu. Bu, ini si Gemilang ngeluh-ngeluh begini nih gitu kan. Dari rumah sakit itu diperiksa nggak ada masalah apa-apa. Saya takutnya dia digangguin sama yang nggak kelihatan nih, kata mama gitu kan. Soalnya pas sebelum dari sini kan dia bilang sendiri, aku nggak mau pulang ke rumah, takut ada bapak galak. Singkat cerita, nanti si pengasuh ini tuh mau bantu buat nyariin orang nih yang nyembuhin adik gua. Pulanglah nyokap gua. Nah di sore hari itu ketika pulang, dia balik lagi nangis, kejer gitu, ngeluh di tempat yang sama. Titik aku sakit gitu kan. Karena nyokap gue mungkin udah capek ya, 3 malam dia nangis nggak ada sebabnya gitu. Kita mau sembuhin juga bingung apa yang mau disembuhin gitu ya. Akhirnya nyokap gue itu ngajak gue buat ke tempat yang disaranin sama si pengasuh gue ini gitu kan. Ini bu, saya udah dapet tempatnya, kata si pengasuhnya. Di sana itu pas adek gue berobat, si orang ini bilang gitu, oh nggak apa-apa bu, ini cuman mau kenalan gitu kan, kata si yang itunya. Cuman nyokap gue istilahnya ngejawab gitu, gimana mau kenalan pak, ini aja anak saya sampai sakit-sakit gitu kan. Ya biasalah bu, awal-awal mungkin kaget. Nyokap gue dibilang begitu ya istilahnya juga nggak puas, tapi ya mau nggak mau lah gitu, karena dia juga nggak mau terlalu lama. Pulang itu cuman dikasih air minum itu diminum di rumah, harus diminumin di rumah sama adek gua. Nah setelah diminumin anteng sampai subuh. Sampai subuh dia udah bisa tidur nih, udah selesai itu. Di hari berikutnya balik lagi, ngeluh lagi, kok sakit lagi ya gitu.
panas panas panas. Pas dia mungkin udah capek kali ya, udah capek tuh dia ngomong begini sama nyokap gue, "Mama, kenapa kita pindah ke sini? Di sini tuh ada anak kecil gitu, ada anak kecil yang suka ngajak main aku. Tapi aku takut karena ada bapak-bapak galak. Bapak-bapaknya di atas." Dia nunjuk ke langit-langit kamar gitu ya. Itu bapak-bapak galaknya tuh ada tali, terus dia begini-gini. Dia melototin aku gitu. Posisinya gue lagi nggak di rumah pada saat itu gitu kan. Nyokap gue mutusin buat nunggu gue di luar karena takut gitu. Adik gue udah sampai cerita begitu gitu kan. Udah sampai cerita yang mungkin dia sampai ngeliat kayak gitu takut dibawa apa gimana gitu kan ya. Iya. Apalagi anak kecil ya, anak kecil nggak bisa bohong lah ya. Gitu kan, udah sampai lemas gitu posisinya gitu kan, takut juga lah dia kenapa-napa gitu. Nungguin gue dari luar, singkat cerita gue pulang gitu kan. Pulang nyokap gue cerita sama gue, "Jod, si Gemilang tadi katanya ngeliat anak kecil sama bapak-bapak." Dari situ ketika gue pulang, karena gue juga sebenarnya orangnya penakut banget ya, bukan yang berani gitu. Tapi pada saat itu ya posisi laki-laki yang bisa diandalin cuma gue gitu kan. Gue berusaha nenangin gitu. "Udah mah gak ada apa-apa gitu kan. Mama tidur aja, nanti Jo dijagain." Tapi takut gitu kan. Tapi mama takut lah. "Ya gak apa-apa, Jo dijagain" gitu. Ya udah akhirnya nyokap gue masuk kamar, gue di depan gitu, mutusin buat di depan gitu, nyalain TV gitu kan, gue nonton. Jagain nyokap itu sampai sekitar jam 12 malam gue baru bisa tidur tuh. Dari situ kan itu tuh bertepatan sama hari Jumat ya, malam Jumat gitu kan. Biasa lah kalau gue dulu tuh masih aktif majelis gitu kan bang. Gue mutusin buat manggil guru ngaji gue di situ gitu. Gue cerita masalah gue di rumah, adek gue yang sering kesakitan tanpa sebab yang jelas gitu. Ketika gue cerita, si guru gue ini nanya gitu kan, "Rumahmu di mana?" "Di Bekasi, Bib." Pas dia nerawang itu, "Oh iya bener, saya harus kesana nih." Akhirnya setelah selesai majelis gitu kan, gue ngajak guru gue ke rumah. Itu pas gue sampai rumah, adek gue kebetulan banget lagi ngeluh nangis gitu, kesakitan. Sakit panas gitu kan. Langsung tuh guru gua minta air, diusap-usapin nih ke mukanya gitu kan. Setelah diusapin 3 kali itu dia anteng. Dia sama masih air yang dia pegang gitu, yang dari gelas yang sama, itu dia ciprat-cipratin ke kamar gua belakang langsung. Masuk ke kamar gua gitu kan. Kedua ke kamar nyokap, itu di gambar yang kita tutupin pakai kertas. Itu masih itu sih. Iya, itu gue nggak cerita nggak apa dia, tapi dia nyipratin di situ. Ketiganya dia tuh nyipratin ke arah yang si selokan yang tempat adik gue pipis di situ. Sisanya ruang keluarga, baru deh ruang depan tuh. Gue nanya sama guru gue ini, "Kenapa sih kok gangguannya sampai begini?" Barulah si guru gue ini ngomong, "Di kamarmu itu tempat bapak-bapak yang nggak suka sama adik kamu. Kedua, di kamar mamahmu itu tempat anaknya dihabisin." Tempat anaknya dihabisin. Jadi setelah dia menghabisi anaknya, mungkin gantung diri ya di kamar gua. Dan itu yang bikin kalau misalkan ada anak kecil tuh dia nggak suka. Makanya adik gue yang jadi sasarannya di situ. Kebetulan adik gue kan karena masih kecil gitu ya, dia yang jadi sasaran. Alhamdulillahnya setelah kejadian itu gitu ya, setelah guru gue dateng, teror ke adik gue ini selesai bang. Selesai. Adik gue ini bisa dibilang udah normal lagi gitu. Kalau tiap maghrib dia udah nggak ngeluh kesakitan gitu kan. Tapi yang kita kira selesai gitu, ternyata malah pindah ke gue sama nyokap gitu. Nah, jadi ini pas pengalaman nyokap ya, pengalaman nyokap. Jadi pada saat dia ngelonin adik gue, biasa kan kalau misalkan anak kecil tuh ada satu hal yang dia lakuin sebelum tidur, entah apa. Nah kalau adik gue itu kan dia megang-megang rambut nyokap gue, karena adik gue itu di sebelah kanan ya, nyokap gue ngadep kanan dong, dia pegang-pegang lah rambutnya. Masih dalam posisi tidur ayam gitu, udah merem gitu kan.
dari belakang itu ada juga yang megang rambut nyokap gue. Hah? Iya, ada yang megang rambut nyokap gue juga, yang nguwel-nguwel gitu. Nyokap gue langsung tiba-tiba mikir kan, anak gue di depan, di belakang ini siapa? Itu mikir tuh nyokap gue, lihat enggak nih gitu kan. Akhirnya dia mutusin buat lihat, pas begitu ngadep gini, set, itu ada anak kecil lari dari kamar, langsung lari ke tembok yang nyekat kamar gua gitu. Set gitu. Lari ke sebelah, tembus. Kata nyokap gua langsung nyetel TV tuh gede-gede gitu kan. Dia setel TV sampai akhirnya tidur gitu. Itu yang pertama kali nyokap gua alamin perkenalannya gitu. Nyokap gue ini kan dia orangnya tuh kalau misalkan di rumah gitu ya, itu seneng banget yang namanya nyuci-nyuci baju gitu. Kadang kan karena kita sibuk gitu ya, dia lebih seneng dilaring ke laundry gitu kan. Nah ini karena mungkin dia udah nggak sibuk gitu ya, dia nyuci baju siang-siang nih. Jadi kan di ruangan kedua ini kan yang kamar mandi ini paling pojok gitu ya bang. Nah si tembok yang misahin kamar mandi itu nggak sampai atas, nggak ada selah gitu, ada spasinya kalau bisa bilang, ya space-nya di itu. Pada saat itu kan nyokap gue sendiri gitu di rumah, adik gue itu lagi dititipin di pengasuhnya gitu, karena memang kalau siang tuh dia lebih nyaman di sana ada temennya gitu kan. Ya nyokap gue sendiri lah pada siang itu di rumah, dia lagi nyuci baju. Tiba-tiba gitu ya bang, perasaannya nggak enak, kayak ngerasa ada yang ngeliatin gitu. Lanjut aja lah dia gitu kan, lanjut, begitu ke atas gitu kan, set, itu dari space itu ada yang ngintip, set gini. Padahal ya, itu pintu kamar mandi kagak ditutup sama dia gitu. Jadi kalau misalkan pun harus ngintip ya, dia harus manjat dari meja tempat piring. Itu siapa gitu. Akhirnya nyokap gue ngelihat keluar dan itu gak ada siapa-siapa. Harusnya kalaupun dia mau kabur gitu ya, dia turun kelihatan gitu kan, turun dari meja piring itu tempat kita naruh piring, lari keluar apa gimana gitu. Ini enggak, bener-bener langsung teng aja hilang. Lu sempet nanya gak sama nyokap lu, sosok yang dilihat yang ngintip itu siapa? Yang dia lihat itu, sosok yang ngintip itu laki-laki bang. Laki-laki dari sorot matanya kan karena nggak terlalu lebar gitu ya, itu kelihatan itu sosok laki-laki gitu. Tapi herannya lagi nggak ada laki-laki di rumah gitu kan, lagi gua nggak ada gitu kan, bokap gua lagi nggak ada juga gitu. Siapa gitu, lagian juga kalaupun misalkan adik gua nggak mungkin banget, karena itu tuh lumayan tinggi gitu, adik gua jadi nggak mungkin bisa ngelihat ngintip dari situ. Itu yang kedua yang nyokap gue alamin. Gue tuh dari kontrakan yang lama itu nggak pernah yang namanya ngalamin rep-repan tuh, nggak pernah gitu. Istilahnya karena mungkin kontrakannya aman ya, emang nggak ada apa-apa gitu. Tapi baru di sini yang gue ngalamin namanya rep-repan itu sebulan 3 kali bang. Sebulan 3 kali? Sebulan 3 kali. Kalau misalkan rep-repan gitu ya, biasanya kan jaraknya rada jauh apa gimana gitu ya. Ini bener-bener sebulan itu gue 3 kali rep-repan gitu. Oke. Yang pertama banget gue lihat gitu pas gue rep-repan. Jadi kan kamar gue ini bentuknya manjang gitu kan. Pintu gue di sini, kasur gue di sini gitu. Gue tidur tuh ngadep pintu gitu, ngeliat pintu. Pas ketika gue bangun gitu ya, gue ngeliat ada orang tembus lari ke kamar nyokap gue, laki-laki. Itu dia bener-bener yang udah nyelos aja gitu, nggak lah bukan itu yang ngambang nembus tembok itu, nembus tembok sekat kamar gue sama nyokap itu, masuk. Karena gue panik gitu ya, gue berusaha menjemin mata gitu kan, sampai gue tidur lagi ya. Itu besokannya gue ngomong sama nyokap, "Mah, tadi malam gitu ya,
ada yang lari laki-laki dari kamar aku gitu. Ternyata ketika gue rep-repan itu, nyokap gue juga ngalamin hal yang sama gue. Di malam yang sama? Di malam yang sama. Jadi kalau gue ngelihat dia nembus ke kamar nyokap gue ngelihat dia nembus ke ruangan paling depan. Mungkin kita rep-repan di jam yang sama gitu. Dan berkaitan ya? Berkaitan. Jadi kalau yang dilihat ya gitu, ini benar-benar sosok bapak-bapak ini yang paling sering ganggu kita gitu bang. Entah dia bikin kita ngerasa nggak nyaman gitu di rumah ya. Kadang-kadang kan karena kita itu kan seringnya tuh ngumpul di hari Minggu gitu ya. Pas hari Minggu itu kita rame nih di ruang tamu gitu, tapi itu berasa di kamar kayak ada yang bolak-balik gitu. Itu bikin nggak nyaman gitu sebenarnya kan, karena kita juga kalau misalkan ada orang lewat kan berasa nih gitu, walaupun nggak ngeliat, apalagi ini gitu, kok yang nggak kelihatan malah berasa gitu kan sama kita gitu. Nah yang kedua nih rep-repan gue tentang si anak kecil ini bang. Nah gue itu orangnya tipenya nggak bisa tidur itu kamar gue gelap gitu. Jadi lampu tuh harus nyala. Pas gue bangun itu badan gue nggak bisa digerakin. Jadi cuman mata doang nih, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri. Pas gue lihat kiri gitu, itu ada anak kecil lari-lari gitu, lari-lari, terusnya naik ke badan gue, nindihin gue. Gue kagak bisa ngomong, kagak bisa apa, gue cuman bisa merem aja udah, gue merem gitu. Karena semakin gue ngelawan gitu ya, berat badan gue ngerasanya gitu, semakin berat. Gue merem gitu kan sampai ketiduran lagi gitu. Nyadarnya itu wah kayaknya ini anak kecil yang diceritain guru gua nih. Dia mau mungkin interaksi sama gua gitu kan. Gua bikin rep-repan sama dia gitu. Sampai yang ketiga nih. Yang tiga ini bisa dibilang kejadiannya pas siang-siang bolong. Siang-siang bolong, gua bangun, gua itu tidur gitu kan, gua lihat gitu. Dia tuh dari arah dapur itu ngelayang gitu ke kamar gua gitu kan, pintu kamar gua kebuka, dia marah-marah gitu sama gua bang, kayak ngomong apa gitu, gua nggak dengar suaranya gitu, tapi dia ekspresinya marah banget gitu sama gua kan, ekspresinya marah sama gua. Wah ada apa nih, gua panik gitu kan, gua mejemin mata, gua bangun lagi gitu. Wah jangan-jangan ini marah gara-gara gua bawa guru gua nih ke sini apa gimana gitu kan. Ini yang sosok bapak-bapak ini. Yang sosok bapak-bapak lagi yang ketiga ini. Nah ini gangguan gue yang menurut gue paling gak enak gitu, karena posisinya tuh gue sadar gitu bang. Malam-malam gue bangun gitu kan, jadi kan kalau misalkan di rumah gue itu ruang depannya itu kalau malam udahlah dimatiin lampunya gitu. Nah biasa juga itu kita naruh motor gitu kan sama sepeda adik gue di situ, sepeda roda 3 anak kecil lah gitu kan. Gue bangun, gue keluar kamar lah nih, gue keluar kamar, kok gue dengar ada suara-suara di ruangan itu gitu kan, di ruangan tempat motor. Wah gue ngiranya takut maling apa gimana gitu kan. Pas gue samperin gitu, cet, itu sepeda jalan sendiri, cet, ada yang gerakin maju mundur. Karena gue bukan orang yang pemberani gitu ya, gue mutusin buat balik lagi aja, kagak jadi minum gue gitu kan. Tadinya niatnya pengen minum gitu kan, gue balik kamar, gue berusaha buat tidur gitu. Gue setel sholawat waktu itu sampai pagi itu gue setel kenceng-kenceng gitu, karena gue takutnya gitu ya, entah dia nyamperin ke gue apa gimana gitu kan, ngeri juga gue gitu. Nah itu gangguan terakhir yang gue terima bang gitu. Yang sepeda itu ya? Yang sepeda itu. Dari situ keluarga kita itu kan udah sekitaran 9 bulan gitu ya di situ gitu. Itu udah nggak nyaman banget gitu, akhirnya mutusin buat pindah cari rumah baru gitu, padahal masih ada sisa 3 bulan lagi. Iya. Gitu. Tapi karena udah nggak betah banget gitu kan, kita mutusin udahlah gitu, sampai di sini aja pindah gitu kan. Karena gangguannya itu menurut kita gitu ya, itu udah ekstrim banget gitu, sampai gerak-gerakin barang gitu kan. Udah nggak mau lagi gitu, nyokap gue juga di situ gitu akhirnya. Tapi pada akhirnya lu pernah nanya sama tetangga lu atau warga sekitar soal rumah itu yang kemungkinan pernah terjadi pembunuhan?
Ini yang gua tanyain ini pada tahun 2021 kemarin bang, yang pas COVID. Jadi kan nyokap gua dipanggil ke sana gitu ya, karena ada pasiennya yang sakit gitu. Kita kangen nih pengen beli nasi goreng gitu kan, kita mampirlah ke tempat nasi goreng langganan gitu, kebetulan dia buka gitu kan, biasalah gitu kan, kita nanya-nanya kabar gitu. Nah terusnya dia si tukang nasi goreng itu ngomong gini ke gua, itu rumah katanya pernah ditempatin abang ya? Saya nanya dong, rumah yang mana? Itu yang di pertigaan, yang depan Pak Haji, kata dia gitu kan. Oh iya yang ada kuburannya? Iya itu gitu. Pernah bang gitu. Emang kenapa gitu kan? Itu di kamar saya kok ada noda wajah yang nggak hilang-hilang. Masih ada berarti sampai sekarang tuh noda. Itu ditempatin sama Itu di tempat yang sama dan dia tempatin rumah itu. Gitu. Dia ngontrak rumah itu dengan niatan gini, karena dia kan perantau ya. Pengen nyewa satu rumah, pengen bawa keluarganya ke situ gitu kan. Baru dia tempatin seminggu gitu ya, itu noda wajah udah ada lagi, balik lagi tuh noda wajah. Dulu sih juga ada itu gitu kan. Terus nih mas, kalau malam-malam ya ada suara anak-anak kecil gitu di kamar saya. Emang mas tinggalnya di kamar yang mana? Itu yang ada bercak itu. Oh iya bener, itu di kamar mama. Kamar mama ya? Di kamar mama. Dan di tempat anak itu gak ada gitu. Iya. Saya nanya nih, kalau kamar sebelahnya yang kamar saya gitu kan, itu gimana? Aduh mas, itu mah saya mau tidur situ gitu ya. Hawanya nggak enak mas, akhirnya saya jadiin gudang. Gak enaknya gimana mas? Iya, di pojokan itu selalu berasa ada yang ngawasin. Itu sama persis sama yang guru gue bilang gitu kan. Gue bukan nyari pembenaran, tapi orang-orang pun ngerasainnya hal yang sama gitu sama gue. Artinya kan belum selesai gitu hal itu di rumah itu gitu kan. Dan yang pas terakhir gue lihat sebelum kesini itu ya kan, gue sempet main juga kemarin ke sana. Itu rumahnya kosong akhirnya. Berarti si tukang nasi goreng udah pindah? Si tukang nasi goreng juga udah gak kuat. Pindah juga dia 2022. Udah gak ada lagi di situ. Kosong lagi. Belum, mungkin kalau ada tetangga selanjutnya gitu ya bisa gua tanyain lagi gitu. Tapi soal yang pernah ada terjadi pembunuhan belum tahu nih. Nah, soal untuk pembunuhan verifikasinya, kalau gua pribadi ya bang, karena ke situ kan pada tahun 2014 gitu kan. Temen gua juga yang ngontrak di situ pun lumayan lama dia, dari 2004 kalau nggak salah. Jadi untuk ngelacak cerita itu benar apa enggak kayaknya susah banget kan, digital belum secanggih sekarang gitu ya. Jadi ya kayak kena distorsi gitu, ceritanya mungkin udah hilang apa gimana gitu. Jadi dia cuma bisa diceritain sama orang-orang yang bisa itu berinteraksi sama mereka gitu. Berarti temen lu juga nggak tahu soal itu? Temen gua pernah lu tanya gak? Nah, nyokapnya pernah cerita sama nyokap gue. Jadi pas dia sakit tuh ya, si nyokapnya ini ngalamin hal yang sama. Diintip dari kamar mandi. Sama sosok laki-laki gitu kan. Pada saat ya rumahnya tuh sepi gitu. Anak-anaknya pada sekolah, suaminya kerja. Ini diintip juga dari situ. Jadi mungkin bukan sekali dua kali gitu ya yang ngalamin hal itu gitu kan. Nah sesudah gua ngontrak itu juga padahal ada bidan juga yang lain yang ngontrak di situ gitu, karena kita pas lewat tuh ngeliat pelangnya gitu kan, dan itu nggak bertahan lama, 3 bulan selesai cabut gitu. Padahal menurut gue ya, kalau misalkan emang di situ strategis ya harusnya dia stay dong di situ, betah gitu ya. Ini enggak, karena dia mungkin ngalamin hal yang sama gitu sama nyokap gue gitu kan, udah mah peruntungannya nggak bagus gitu kan, kita dapat gangguan pula gitu di situ. Iya. Gitu. Berarti menurut guru lo atau Habib ya? Iya, betul. Di kamar lo tempat? Di kamar gua itu ada sesuatu yang mungkin tertinggal, ya. Jadi tuh dia bikin stay di situ gitu. Okay. Gak bisa kemana-mana. Entah mungkin terkubur
apa gimana. Kalau untuk si anak kecilnya dibunuh itu di kamar nyokap. Betul. Untuk yang bapak-bapaknya yang gantung diri itu Di kamar gue. di kamar lo Di ya. kamar gue, di pojokan kamar gue. Ya, Makanya itu tadi selalu ya. gak enak. Pada saat lu minta tolong sama Habib, Mm-mm. lu bener-bener nggak cerita kan soal kejadian yang di rumah lu? Itu gue cuman cerita sama soal adik gue doang bang. Iya, Itu karena tujuan gue awalnya kan pengen adik gue ini cepat sembuh itu gitu aja kan. ya. Itu aja. Mungkin makanya si Habib itu cuman ngebentengin adik gue sama rumah aja Iya, gitu. iya, Nah iya. kitanya enggak Iya, gitu. iya. Makanya dia itu yang mungkin saya rep-repan itu dia datang marah-marah mungkin karena itu kali ya ke saya gitu. Itu dia bang. Gitu. Tapi pada saat lu dan nyokap ngalamin kejadian horor, Mm-mm. itu adek lu bener-bener udah tenang, maksudnya udah nggak ngalamin lagi. Adik gue udah tenang. Bener-bener udah nggak yang tiap maghrib Iya, nangis gitu. betul. Ini enggak gitu kan. Sama Kalau sekali tuh. kita tanya gitu, adek masih bisa ngelihat bapak-bapak galak gitu. Enggak. Bapak-bapak galaknya udah nggak ada. Adek gue udah nggak ngelihat berarti kan gitu kan. Cuman kan ya kita yang diteror gitu. Oh ini masih ada ternyata gitu kan. Itu mungkin adek gue emang udah ada bentengnya. Ya kita nih yang nggak ada gitu. Makanya kita yang ditunjukin gitu bang. Lu selesai dari rumah itu nggak pernah nanya sama pemiliknya, dulunya kenapa itu? Nah kalau untuk sama pemiliknya gue kan karena masih sekolah juga ya. Jadi gue nggak ada interaksinya sama si pemilik rumah ini. Gitu. Pindah-pindah aja gitu. Pindah-pindah aja. Tapi kalau misalkan untuk sama temen gue yang kecil gitu yang sebelumnya tinggal di situ, itu kita masih sering sharing gitu kan. Jadi nanya dan dia juga ternyata ada cerita seperti itu gitu kan. Pernah diintip mamanya pas lagi mandi gitu. Gitu bang. Oke. Tapi teman lo sendiri nggak pernah di situ? Temen gue nggak pernah sih. Nggak pernah. Ya. Cuman Beruntung. oh iya emang itu aja. Adiknya sering rewel juga. Rewel tapi nggak ngomong masalahnya apa gitu. Oh, Banyakan rewelnya. nggak kayak adek lo yang. Kalau adik gue kan ngomong ini adiknya masih kecil banget soalnya gitu. Tapi ada kemungkinan nggak sih makam yang dua itu makam ya bapak sama anak itu? Kalau dilihat secara bentuk makam ya, gue juga ngerasanya kayak gitu bang. Soalnya yang satu bentuk makamnya panjang, yang satu bentuk makamnya kecil. Oh gitu. Jadi dia kalau misalkan itu kalau kotak begini, nah begini nih, begini. Ini yang panjang, ini yang kecil, begini. Tapi rumah itu terkenal gak sih? Banyak orang-orang yang tahu kalau itu ada makam dua gitu. Nah sebelum gue pindah ke situ sebenarnya udah diwanti-wanti juga sama sama temen-temen nyokap gitu, sama tetangga-tetangga sekitaran rumah gitu ya. Kenapa bu mau pindah ke situ? Banyak di situ kalau ada yang lewat gitu ya, sering dengar suara anak kecil nangis gitu. Ngomong begitu tetangga-tetangga. Cuman karena pada saat itu kita nyari dan butuh gitu ya, akhirnya udahlah nggak usah peduliin gitu kan. Dan itu ternyata kejadian beneran. Kontrakan itu tuh di Bekasi ya? Iya. Dan kemungkinan sih feeling gue sih banyak yang tahu nih kontrakan itu. Karena ciri-cirinya gampang diingat, ada 2 makam ya Iya. di situ. Pertigaan tuh. Pertigaan. Dan buat teman-teman yang mungkin tahu ya, itu komen lah di kolom komentar. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Di Bekasi dah tuh, ya kan. Sebelum gua tutup nih Jod, Instagram lu apa nih? Seishu_sun. Oke, itu tadi ya untuk Instagramnya. Dan lu ada yang mau dipromoin nggak? Kalau misalkan temen-temen lagi nyari baju muslim yang premium, kita tuh punya brand yang namanya Atuza. Itu kita ada baju koko, ada celana silwal, terusnya celana bomber sama celana jogger. Itu bahan-bahannya premium, bagus, dijamin. Namanya Atuza. Nanti gua kasih itunya aja kali ya kalau ya. Nanti gua tampilin juga tuh Instagram lo sama Instagram Atuza. Atuza. Iya. Itu sama apa usaha lo sama temen lo apa gimana? Itu usaha sepupu gua sih. Okay. Jadi kan karena gue juga nggak ada itu ya, nggak ada usaha gitu. Mungkin ya gue pikir promosiin lo aja deh gitu Ya, kan. boleh, sekalian. boleh. Bang Jody ini jualan baju muslim
Premium milenial ya? Iya, betul. Modelnya bagus-bagus banget, bahannya juga cakep, dijamin gak nyesel. Anjay. Pas buat anak muda nih. Tentunya. Yaudah, mungkin untuk video kali ini cukup. Thank Makasih, you, Bang. Bang Jody. Sama-sama. Udah Gue juga datang makasih di banget Lentera udah Malam. diundang Semoga Lentera Malam. gak kapok ya? Enggak lah. Gak kapok ya. Gue juga makasih lagi ya. banget udah bisa sharing cerita gue di sini. Oke, siap. Ya udah, gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Jody izin pamit. Bye.